Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pegandon. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang berkenan hadir pada siang hari ini dalam kegiatan desiminasi sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Hanifah Lutfiati dari SMA Negeri 1 Pegandon yang dalam judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah siang dan sangat terik sekali, dan juga untuk mengefisienkan waktu, saya ingin meminta semangat dari Bapak Ibu semuanya. Saya nanti seperti biasa pakai yel-yel SMA Negeri 1 Pegandon saja ya, yang biasa kita aplikasikan. SMA Negeri 1 Pegandon. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, bahwasanya intinya bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang nantinya berdampak kepada siswa dan itu membawa kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya. Lanjut, kemudian menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini penting untuk kita terapkan kepada siswa-siswa kita, kepada murid-murid kita? Oke Pak Muhson, sangat penting sekali. Terima kasih atas responnya. Ya, terima kasih Pak Muhson atas responnya. Ya, yang namanya budaya positif tentu saja ini sangat penting sekali dan harus kita terapkan, kita implementasikan kepada murid kita dan nantinya itu akan mempunyai dampak yang positif juga kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita. Ya, kemudian saya lanjutkan, budaya positif juga penting karena dengan memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak tersebut, khususnya dalam diri siswa, bukan hanya kita sebagai guru saja yang memahami tentang budaya positif, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan, untuk share kepada seluruh warga sekolah. Kepada seluruh warga sekolah itu bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada murid saja, tapi yang namanya kepada seluruh warga sekolah juga termasuk kepada Bapak Ibu pegawai sekolah, kemudian apalagi ya itu dan lain sebagainya. Kemudian dan diharapkan siswa itu nantinya bisa bertanggung jawab dengan mengimplementasikan budaya positif ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan itu harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Slide selanjutnya ndak bisa Pak Wit. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu di sini ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan satu persatu berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan pada paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut yang keempat nanti adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya nanti adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang ke-8 nanti adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang terhormat, masih semangat nggih? Di sela-sela kesibukan? Semangat. Oke, terima kasih. Lanjut, saya masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu paradigma pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar yang namanya pembelajaran berpusat kepada guru. Itu sudah biasa kita dengar ya. Nah, yang kedua ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dari dua kata tersebut, antara pembelajaran yang berpusat kepada guru dan yang kedua pembelajaran berpusat pada siswa, menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah menerapkan yang mana kira-kira? Apakah yang berpusat pada guru atau yang berpusat kepada siswa atau pada murid? Monggo, ada yang berkenan? Bapak Guru Ibu hebat. Ya, monggo Bu Ernayati. Terima kasih. Ya. Ada pembelajaran yang pertama tadi. Untuk saya pribadi, saya sudah menerapkan kedua-duanya Ibu. Yang pertama berpusat kepada guru ketika saya mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Di awal saya memang sebelum tahu kita harus belajar Al-Quran sampai pada siswa, saya memang menggunakan metode ceramah yang mana pasti siswa memperhatikan gurunya saja, kurang aktif. Tapi ketika berjalannya waktu ada ketika ini terutama itu jadi sedikit mengerti bagaimana pembelajaran harus berpusat pada siswa. Terus siswa itu aktif dalam melaksanakan pembelajaran dan guru sebagai pendamping pembimbing saja. Bu Anifar, Oke, terima kasih Bu Ernayati atas jawabannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu guru? Apakah menerapkan yang pembelajaran pada siswa atau menerapkan pada pembelajaran yang berpusat pada guru? Monggo. Cukup mewakili Bu Erna? Oke, terima kasih Bu Erna. Berarti pembelajaran Bu Erna sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Bagaimana
siswa itu dijadikan subjek, ya. Siswa itu baik itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi atau dengan model pembelajaran yang lain. Nah, artinya prinsip model pembelajaran berdiferensiasi di sini yaitu pembelajaran kita sebagai guru itu mengetahui kebutuhan peserta didik. Kalau ingin memberikan pembelajaran hari ini, misal ceramah atau hanya sekedar transfer ilmu, kita tidak akan tahu kebutuhan peserta didik itu apa, ya. Kemudian kita tidak bisa mengakomodir kebutuhan dari peserta didik. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi atau dalam hal ini pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, karena yang namanya pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat kepada siswa ini tadi saya sudah menyebutkan, ini merupakan salah satu pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan harus menuntun bukan menuntut, ya. Kalau menuntut berarti siswa harus melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita minta, tapi bukan seperti itu yang diminta, yaitu kita harus menuntun, memberi contoh kepada siswa kita. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar profil pelajar Pancasila pasti ya? Pasti mendengar ya. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ini dimaksudkan agar peserta didik kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia, attitude-nya. Maka dari itu peran serta guru, peran serta dari warga sekolah ini dituntut agar siswa, agar peserta didik bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu siswa, menjadikan siswa itu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kaitannya dengan nilai-nilai budaya. Apalagi kita di Indonesia banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah-daerah kita, mulai dari suku adat, adat istiadat, bahasa, makan, dan lain sebagainya. Itu untuk menumbuhkan saling menghargai, menghormati, ya, tidak membedakan, tidak mengenal suku, ras, dan agama. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini siswa dapat mengimplementasikan gotong royong yang mudah itu, yang bisa diterapkan siswa, contohnya ya di kelas, misal piket, membersihkan lingkungan. Nah, selain itu yang dimaksud gotong royong di profil pelajar Pancasila ini adalah berkolaborasi atau bekerja sama, baik itu dengan antar teman, dengan siswa, ataupun dengan guru. Lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu kreatif. Kreatif di sini siswa mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, menghasilkan karya dan tindakan yang positif. Menghasilkan karya siswa sudah mengimplementasikan kemarin pada saat proyek yang pertama kemarin terkait dengan P5, di mana siswa membuat hasil karya-karya mereka kemudian di share. Lanjut yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini yang dimaksud siswa diharapkan mampu secara objektif
menyampaikan informasi, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Selain itu, siswa juga dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan bisa menyimpulkannya. Yang terakhir yaitu siswa harus mandiri. Mandiri di sini bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atas hasil belajarnya, atas apa yang sudah ia peroleh di sekolah ini. Kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan bisa tercipta di sekolah dimanapun, baik itu nantinya siswa menjadi anggota masyarakat pasti ya. Nah, itu yang pertama di sekolah, yang kedua di anggota masyarakat. Ini harapannya pembelajaran terjadi suatu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran berpusat pada siswa atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nyuwun sewu masih menerapkan pembelajaran yang tipe lama atau yang tipe lampau, ya, mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit saling sharing bertahap, melalui suatu proses, ya, suatu proses, kita bisa menerapkan perubahan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang namanya miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Nah, berkaitan dengan teori kontrol, kita menganggap bahwa kita seorang guru itu berhak, kita bisa mengontrol siswa-siswa kita. Tapi kenyataannya Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengontrol siswa. Maka hal ini disebut dengan miskonsepsi. Ini semua hanya ilusi, ya, ilusi belaka. Misalnya apa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, siswa melakukan sesuatu atau awalnya siswa yang berbuat buruk, ya, berbuat kesalahan, kemudian diminta untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian siswa itu menuruti, manut dengan apa yang kita perintah. Nah, dari sini, dari apa yang kita perintahkan, kita sebagai guru, kita mengontrol tingkah laku siswa. Tapi itu sebenarnya tidak Bapak Ibu, karena walaupun kita lihat siswa tersebut berubah, itu apakah siswa tersebut benar-benar 100% akan berubah? Itu jawabannya belum tentu juga. Karena apa? Karena kembali lagi berkaitan dengan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apakah benar-benar meresapi, apakah tidak? Kalau ya, bisa saja siswa tersebut manut, ikut apa yang diperintahkan guru, berubah, ya. Bisa saja nanti pada suatu saat apabila kita sedang lengah, ya, siswa tersebut bisa kembali lagi berbuat kesalahan. Itu kenapa dalam hal ini kita harus imbangi dan kita harus kembangkan dalam diri siswa yang namanya motivasi intrinsik. Kemudian yang selanjutnya teori ilusi bahwa kita semua penguat, ya, positif, afektif dan bermanfaat.
Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahwa ada kata penguatan positif. Penguatan positif itu lebih ke bujukan, rayuan, atau kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan ini efektif dan manfaat? Jawabannya pasti bisa iya, bisa juga tidak. Nah, ini kembali lagi apa? Yaitu kesadaran siswa, ya, siswa itu menyadari dalam dirinya, walaupun mereka itu mengikuti apa yang kita perintahkan. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, ini juga ilusi pada saat kita mengkritik siswa atau kita membuat siswa merasa bersalah, kemudian siswa itu berubah dalam waktu tertentu, kemudian benar-benar berubah sesuai dengan hati nurani, atau memang hanya rasa takut saja, hanya sesaat saja, ya. Takut kalau dihukum, misal contoh Bapak Ibu guru, takut rasa ketidaknyamanannya, misal tidak melakukan hal yang diinginkan oleh guru, jadi anak tersebut melakukannya dengan terpaksa. Nah, ini berarti anak tersebut belum memiliki motivasi intrinsik dalam diri. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru pasti lebih dewasa dari anak-anak kita, dari siswa-siswa kita dibanding dengan siswa-siswa. Kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa, ya, padahal di sini kita sebagai guru tidak boleh memaksa siswa-siswa kita, murid-murid kita. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa kehendak kepada orang lain, dalam hal ini kepada siswa kita, untuk mengubah apa yang sebenarnya atau yang kita kehendaki. Sebagai ambil contoh, kita ambil diri kita, Bapak Ibu, ya, kita diperintahkan oleh rekan kita. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu mau menuruti perintahnya? Jawabannya bagaimana kira-kira? Bisa iya dan juga bisa tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misal bisa iya, bisa tidak. Kalau pas misal bisa membantu, tidak masalah ya, dengan senang hati pasti. Kalau misal ada kegiatan lain, pastinya Bapak Ibu juga tidak bisa membantu. Oke, atau ambil contoh misalnya Bapak Kepala Sekolah misal meminta berbuat sesuatu kepada Bapak Ibu guru, ya, meminta berbuat sesuatu kepada Bapak Ibu guru, kira-kira mau ndak panjenengan sedaya menuruti perintah? Mau ndak? Ada dua kemungkinan juga, ya. Kalau tergantung. Oke, Bu Har, terima kasih atas responnya. Iya, tergantungnya bagaimana, Bu Har? Ya, istilahnya kalau Iya. ada satu Nah, dari orang tua sekolah, bagaimana tadi itu apakah baik dalam anak-anak belajar oke. Iya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Bu Har. Yes, betul ya. Oke. Berarti jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Kalau tadi Bu Har sampaikan kalau untuk kepentingan bermanfaat untuk banyak orang, it's okay, tidak masalah. Oke. Berarti dalam hal ini
kalau misal perubahan bukan dari dalam diri kita, sewaktu-waktu ada pada saat kita tidak diawasi oleh bapak kepala sekolah misal ya, karena juga bapak kepala sekolah adalah yang tertinggi di sekolah kita, itu bagaimana? Pasti kan akan berubah lagi ya. Misal bapak kepala sekolah sebagai contoh saja, ini nyuwun sewu ya, ini sebagai contoh saja. Misal bapak kepala sekolah meminta bahwa kita itu standby dari pagi sampai sore, tidak boleh izin. Nah, terus kita ikuti. Sewaktu-waktu kepala sekolah tidak ada, apakah masih ada aturan yang sama? Datang tepat waktu, tidak boleh izin, artinya tetap stay di sekolah, tidak boleh kemana-mana ya. Kembali lagi, itu tergantung dari motivasi diri masing-masing. Pada saat motivasi dalam dirinya kuat, maka tanpa adanya tekanan ya, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya perintah, itu pasti akan kita lakukan dengan baik, dengan sepenuh hati. Lanjut. Berikutnya, terkait dengan teori kontrol, kita harus merubah paradigma tadi. Tadi kan ilusi gitu ya, bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian bahwa kritik itu membuat rasa bersalah, kemudian mengontrol murid dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan slide selanjutnya yang ini, yaitu bahwa kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol atau realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus berpikir bahwa kita harus memiliki mindset atau pola pikir setiap orang kebutuhannya tidak sama, berbeda-beda. Termasuk kepada siswa kita, ya, termasuk kepada siswa kita. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon atau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran itu keinginan, harapan ke depan seperti apa, itu pasti akan berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan antara satu dengan yang lain. Kemudian stimulus respon yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita bahwasanya stimulus respon itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan diri kita yang mengubah orang lain, tapi diri kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang sekitar kita, pandangan siswa kita tentang sekitar kita. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dalam hal ini yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jangan tiba-tiba kita memberi hukuman kepada anak, kemudian tanpa mengetahui asal-usulnya terlebih dahulu, kita langsung menjudge, apalagi memberi hukuman, karena perbuatan baik ataupun perbuatan buruk pasti itu memiliki alasan. Jadi kita harus tahu dulu apa alasannya melakukan misal kesalahan dan lain sebagainya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori stimulus respon
yaitu kaitannya kembali lagi kepada motivasi diri. Ya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain dan kembali ke motivasi diri yang tadi, apakah itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik dari luar. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita meminta kepada siswa, ya, ternyata siswa itu sulit mungkin untuk dinasehati. Nah, kemudian akhirnya kita paksa siswa tersebut untuk menuruti apa yang kita kehendaki. Nah, teori kontrolnya yaitu kita harus berkolaborasi, ya, mencari solusi. Berkolaborasi, kita bisa bertemu dengan siswa yang memiliki tadi melakukan kesalahan itu, kemudian kita bisa mengkomunikasikan di sini, mencari solusi yang terbaik. Lanjut, yang terakhir di sini adalah model berpikir menang atau kalah. Teori yang terakhir yaitu Bapak Ibu mungkin di sini pernah mendengar bahasa Inggrisnya win-win solution. Mohon maaf kalau saya mengucapkannya salah. Win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah, walaupun ada siswa yang berbuat kesalahan. Jangan menganggap bahwa kita sebagai guru itu pasti menang, ya. Anak yang berbuat salah pasti kalah, ya. Artinya mereka mencap dirinya sebagai manusia yang gagal, identitasnya gagal. Kemudian jadi nanti akan membekas kepada siswa, sampai kapanpun akan mengingat hal-hal yang buruk tersebut, akan membawa kepada karakter anak tersebut. Jadi di sini solusinya adalah yaitu kita harus berkolaborasi dengan siswa, mengkomunikasikan dengan siswa, kemudian mencari solusi bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalahnya. Kemudian kita bisa menuntun, mengarahkan agar siswa tersebut bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ia perbuat, ya, sehingga siswa tersebut tidak akan menganggap dirinya gagal, atau siswa tersebut akan menganggap dirinya bahwa dirinya adalah manusia yang bertanggung jawab.
Nuwun sewu, Bu Lela belum gabung. Ada yang sama Bu Lela enggak? Mbak, mau gabung Mbak? Tolong. Putus tadi. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh, ya Bu Lela gabung. Iya, izinkan. Terima kasih. Jumlahnya memenuhi kuota. Nggih. Tadi masih kenapa Mbak? Iya, putus. Nggih. Sinyal. Nggih, mohon maaf. Nggih. Mohon maaf. Kula lanjutkan. Iya, nggih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan. Masih terkait dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan di mana disiplin positif adalah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya satu imbalan atau penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau siswa kita atau murid-murid kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa, motivasi yang ada dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, atau apapun itu latar belakangnya. Ya. Contoh nilai kebajikan yang saya ambil itu ada dua, yaitu institusi dan organisasi. Dari institusi, dari sekolah ya, dari sekolah nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya betul. Kemudian berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Kemudian dari organisasi ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, ya, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah kita akan membahas kebutuhan dasar manusia, termasuk diri kita, ya, termasuk diri kita, bukan hanya kepada siswa tapi termasuk diri kita. Nah, peserta didik yang pasti salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka di sini peserta didik atau anak didik kita akan perilaku yang akan mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, dengan tata tertib, ya, dengan sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu
dan semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh di sini kebutuhan yang kurang dari siswa, perilakunya menyimpang atau yang tidak sesuai. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik yang fungsinya itu menuntun siswa, itu harus mencari tahu, ya, mencari tahu. Bisa juga kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain yang bersangkutan. Misal dalam hal ini guru BK atau STP 2K atau sharing dengan guru yang lain, ya, yang lebih tahu tentang ilmunya. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, misal Bapak Ibu pernah menemukan siswa pada saat di kelas, ada siswa yang ngantuk, tidur-tiduran, apalagi misal seperti jam sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita harus mencari tahu dulu, ya, kenapa bisa seperti itu, kenapa, ya, dicari tahu sebabnya, ya, tidak langsung memberi hukuman, misal suruh push up dan lain sebagainya. Nah, kita ngobrol dulu dengan siswa tersebut, kenapa, ada apa, kok seperti ini. Nah, siapa tahu Bapak Ibu siswa tersebut itu kebutuhan dasar hidupnya atau survivalnya, ya, itu tidak terpenuhi. Mungkin dari rumah misal tidak sarapan, atau mungkin malam begadang, kemudian orang tuanya tidak harmonis, ya, ada permasalahan hidup, itu kan juga mempengaruhi juga. Lanjut yang ketiga, rasa kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, biasanya di kelas karakter siswa yang bermacam-macam, karakter murid yang bermacam-macam. Ada mungkin yang misal menyendiri. Nah, di situ siswa yang lain tidak terima, dilaporkan ke gurunya, kepada kita. Kemudian kalau si A itu tidak mau misal mengerjakan tugas. Nah, di situ kita bisa mencari tahu dulu, ya, mendalami dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, didekati dulu. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, kemudian memimpin, berprestasi, didengar. Selanjutnya yaitu kebebasan. Sebagai contoh, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini sebagai contoh bermain, humor, antusias, ya. Anak identiknya itu suka bermain, itu pasti, ya. Suka guyon, humor, itu ya pasti. Tertawa, mungkin kalau tertawanya sampai kelewatan, nah itu, ya, itu yang terjadi pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan pada saat kita sudah mengetahui ini, kita bisa mengimplementasikan kepada siswa kita, kepada murid kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, tadi saya sudah sampaikan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik? Ya, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman.
Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsik dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini siswa itu harus kita beri keyakinan, kesadaran diri bahwa segala sesuatu yang ada pada misal tata tertib sekolah itu harus mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga itu tumbuh kesadaran, keyakinan pada dalam diri. Mereka melakukan tidak terpaksa, tidak diawasi oleh guru, ya. Jadi siswa itu bisa mengalami perubahan perilaku menjadi anak yang baik, apa yang kita inginkan. Dengan tujuan budaya positif adalah menciptakan motivasi intrinsik tadi ini, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, berkaitan dengan motivasi perilaku, ada istilah hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing di telinga, ya. Begitu juga dengan saya, hukuman itu sudah tidak asing di telinga. Akan tetapi kalau yang namanya restitusi ini mungkin masih jarang terdengar. Begitu juga dengan saya baru mengetahui yang namanya restitusi, ya, melalui saya dapatkan ilmu di pendidikan ini. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Misal ada anak yang terlambat, kemudian ada guru piket lah, atau ada misal BK lah, kemudian anak disuruh lari-lari 2 kali putaran lapangan, ya, itu berarti namanya hukuman, Bapak Ibu, ya. Itu namanya hukuman karena sifatnya itu tiba-tiba, tidak terencana, dan anak itu tidak tahu nanti apa hukumannya, ya. Nah, kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini hanya kita yang menyuruh, ya. Kemudian hukumannya berupa fisik atau psikis. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi sifatnya terencana, disepakati, ada aturannya sesuai kesepakatan. Misal sudah ada aturan sekolah, ya, kemudian salah satu siswa tidak melaksanakan dengan baik. Nah, itu kemudian ada konsekuensinya, ada sanksinya. Nah, ini sifatnya membuat murid dibuat merasa tidak nyaman. Selanjutnya di sini sikap guru itu selalu memonitor murid. Oh, si A sudah berlaku benar enggak ya? Oh, si A sudah betul enggak ya? Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Prosesnya di sini nanti adalah kolaboratif, ya. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi yang dimaksud restitusi di sini, kita harus berkomunikasi dengan siswa, tidak langsung kemudian siswa itu diberi hukuman, diberi sanksi, tidak seperti itu, tapi melalui sebuah dialog dulu. Siswa mungkin dipanggil, ya, siswa dipanggil, kemudian ditanya, ya, kenapa melakukan itu, kemudian itu kesalahan atau bukan, kemudian apakah kamu tahu bahwa itu adalah suatu pelanggaran, tidak sesuai dengan aturan. Nah, nanti di sini akan
siswa tersebut akan menyadari akan oh iya saya itu salah, berbuat salah. Nah nanti siswa akan mencari solusinya sendiri. Oh iya Bu, saya salah, saya maaf, saya tidak akan mengulangi, saya harus melakukan seperti ini. Nah sehingga di sini ke depan siswa itu akan tercipta dalam pemikirannya bahwa saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Ngoten Bapak Ibu. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu ini siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, posisi ini adalah posisi sebagai penghukum, ya. Atau tadi contohnya lari keliling lapangan 2 kali, 5 kali, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Nah, di sini kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah atas yang diperbuatnya. Selanjutnya yaitu kalimat ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kata atau kalimat ini posisi kita sebagai teman. Nah, selanjutnya yaitu ada kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru ini yang ideal ya Bapak Ibu ya. Yang ideal adalah posisi sebagai manajer. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Tadi ada 5 kontrol posisi guru. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, yuk sharing-sharing sedikit. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa ini Bapak Ibu? Ada yang berkenan menjawab, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang apa ini? Nah, ini. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Ya, yang pertama. Oke, terima kasih responnya. Sip sekali. Ya, betul semuanya ya. Tepat sekali jawabannya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Oke, betul. Lanjut. Ada kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah,
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa kira-kira ya? Apakah merasa bersalah ataukah penghukum, ataukah manajer, ataukah sebagai teman, ataukah pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Sebagai tirung. Oke, sebagai penghukum, tepat sekali. Terima kasih. Lanjut yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai apa ini kontrol? Manajer. Sebagai Manajer. apa rencanamu? Oke, kita lihat jawabannya, Bu Har. Oke, tepat sekali. Masih ada. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa ya? Bapak Ibu? Sebagai ya, Pak Wid? Oke, sebagai teman. Sip. Terima kasih responnya. Tepat sekali. Lanjut. Yang terakhir ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini ya? Apa ini ya kira-kira ya? Teman. Sebagai teman mungkin? Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Sebagai? Oke, kita lihat sebagai pemantau tepatnya. Oke, Bapak Ibu, di sini sedikit paham ya, bahwa posisi kita memang banyak, ada 5, tapi tadi saya sudah sampaikan, kita berusaha untuk memilih kontrol yang terbaik bagi diri kita dan bagi peserta didik kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ada yang berkenan berpendapat? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nggih, monggo silakan. Siapa dulu? Pak Pak Wid. Wid, Pak Wid. Oke, Pak Wid, terima kasih atas pendapat dari Pak Wid. Oke, di sini pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, Bapak Ibu ya. Sifatnya itu, nah ini. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu terima kasih Pak Wid atas jawabannya ya, bahwasanya keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, karena padahal yang kita ketahui selama ini dan yang saya tahu dari dulu juga ya, bahwasanya hanya ada peraturan kelas atau tata tertib sekolah, tata tertib siswa gitu ya. Nah, di sini bahwasanya yang namanya keyakinan kelas itu harus kita bentuk. Tujuannya apa? Tujuannya dalam hal ini dibuat antara murid dan guru, boleh guru mapel atau wali kelas juga boleh. Jadi kita melibatkan siswa, dan siswa itu bisa mengimplementasikan yang namanya
keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Jangan pernyataan negatif. Misal pernyataan positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau pernyataan negatif tidak boleh bla bla bla. Nah, misal itu adalah pernyataan negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas ini dibentuk tidak usah terlalu banyak, intinya poinnya saja agar siswa itu mudah ingat, dan intinya adalah siswa bisa mengimplementasi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, ya, kondisi sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya warga sekolah bisa, atau warga kelas dalam hal ini, bisa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Yang terakhir Bapak Ibu pembahasan kita ya. Terima kasih atas waktunya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini kita kembali lagi pada saat anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru berusaha mencari solusinya bersama dengan anak tersebut. Caranya bagaimana? Caranya tadi berdialog atau berdiskusi atau ngobrol dari hati ke hati, ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nanti kalimat yang disampaikan oleh kita sebagai guru pada saat menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat menstabilkan identitas pada tahapan restitusi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang disampaikan kepada siswa bagaimana? Kita sebagai siswa bisa menyampaikan beberapa kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ini validasi, beberapa contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, satu lagi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Termotivasi secara dari dalam diri. Nah, yang dapat Bapak Ibu sampaikan kepada siswa pada saat restitusi, ya, pada saat tahapan menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu beberapa contoh
kata atau maaf kalimat tahapan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya ada sedikit contoh ya, ini hanya contoh saja dialog antara saya dengan siswa terkait dengan restitusi. Saya ganti try icon ini kok. Apakah muncul Bapak Ibu? Nyuwun sewu. Belum ya. Nggih, Pak. Kok enggak bisa ya? Kok enggak ada di sini? Kalau dipercepat bagaimana caranya? Dipercepat biasanya dengan menuju ke videonya ini, file videonya yang mana? Apa? Nah, dengan dipercepat. Ini. Dan langsung dia Bapak Ibu, itu tadi
contoh ya, contoh restitusi yang saya lakukan antara saya dengan murid saya. Bapak Ibu, sampailah kita di penutup kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan, mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktu, ikut membantu saya dalam kegiatan penerapan program disiplin positif. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru hendaknya memiliki kepribadian ya, standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, dalam hal ini manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Saya Hanifah Lutfiati kembali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, dan kita akhiri sebagai penutup pada desiminasi modul 1.4 ini dengan bacaan bersama hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close.